dengan program Sibudu dan mungkin Kombel dan kawan-kawan penggiat literasi lainnya, rapor pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir maupun di sekolah ini akan terjadi peningkatan yang signifikan. Kami berharap itu gitu. Yang hari ini mungkin kita memang jauh di bawah di Meranti, tapi setelah kami bertemu dengan Kepala BPMP di 2 minggu yang lalu, kita buka datanya, Alhamdulillah Indragiri Hilir itu hari ini ada posisi peringkat kedua. Mudah-mudahan ini bertahan sampai di akhir tahun Bapak Ibu. Karena ada permasalahan masalah kecil kemarin kami coba selesaikan. Alhamdulillah untuk Dapodik juga kita hari ini sudah 100% untuk SD dengan SMP. Yang masih menyisakan itu adalah di jenjang PAUD. Nah, itu juga mungkin lagi dibantu dengan Pak Haidir. Insya Allah kami juga akan support mungkin kawan-kawan binaan PAUD. Semoga ini bisa tuntas 100%. Adapun yang menjadi latar belakang kenapa kami mengambil si Bedu terkait masalah literasi dan numerasi ini Bapak Ibu, seperti kita ketahui beberapa bulan yang lalu tim pemeriksa BPKP dan BPK turun ke beberapa sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang menjadi sekolah sasaran dari mereka adalah sekolah yang literasi dan numerasinya masih rendah. Artinya rapor pendidikan rendah ini itu menjadi target dari tim pemeriksa. Hari ini BPKP, BPK maupun kawan-kawan dari inspektorat. Yang menjadi target dari sekolah adalah sekolah yang rapor pendidikannya dalam hal ini literasi dan numerasinya sangat-sangat rendah sekali. Mereka menuju ke sana Bapak Ibu. Jadi kami berharap mudah-mudahan dengan si Bedu ini rapor pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir di satuan pendidikan khususnya terkait masalah literasi dan numerasi semuanya dapat menjadi hijau. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi baik semuanya. Eh, Selanjutnya yang menjadi latar belakang kami adalah kenapa kami mengambil inovasi si Bedu. Sebenarnya saya bersama Pak Haidir bersama Kasih Kurikulum SD sudah berpikir 2025 kami akan melaksanakan kegiatan ini. Seperti yang Pak Kadis sampaikan, saya hari ini mengikuti kegiatan PKA di Bukit Tinggi. Nah, karena saya terpikir kegiatan ini akan dilaksanakan di 2025, alangkah baiknya kegiatan ini saya majukan menjadi aksi perubahan saya di tahun 2024. Artinya kami memulai start duluan Bapak Ibu. Yang harusnya ini dikerjakan di 2025, ini kami kerjakan di tahun 2024. Dan ini juga hasilnya artinya akan lebih cepat. Di 2025 kita dapat melihat hasilnya karena kita tidak bisa melihat hasilnya pada saat ini juga gitu. Kita akan melihat hasil rapor pendidikan itu pada saat Bapak Ibu nanti setelah selesai melaksanakan ANBK dan Sulingjar dan juga kita akan mengambil data BPS. Nah, selanjutnya juga mohon maaf Bapak Ibu, saya agak-agak sedih iya juga seperti apa ya bahasanya ya. Karena ada beberapa sekolah yang pada saat saya turun menyampaikan sosialisasi si Bedu ini, filosofi dari rapor pendidikan ini seorang kepala sekolah tidak mengetahuinya Bapak Ibu. Artinya gini, eh, yang menjadi dasar dari rapor pendidikan itu apa gitu. Kan yang menjadi dasar, yang menjadi data dari rapor pendidikan itu 80%-nya itu diambil dari ANBK. Yang kedua adalah diambil dari Sulingjar. Nah, ini ada beberapa orang kepala sekolah yang tidak tahu filosofi ini gitu Bapak Ibu. Nah, alangkah sedihnya kita gitu ya. Artinya selama ini kalau ANBK itu tujuannya untuk apa kan gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang kami kenapa kita melaksanakan si Bedu ini. Mungkin baik, saya lanjutkan. Si Bedu ini adalah sistem pembelajaran terpadu yang mana kami akan melakukan daring Bapak Ibu setiap minggu. Insya Allah setiap hari Jumat kami mengambil waktu di hari Jumat itu meminta waktu Bapak Ibu 1 jam 30 menit untuk melaksanakan daring kegiatan si Bedu. Yang mana pada 1 jam setengah ini, setengah jamnya ini kami akan menyampaikan materi terkait masalah-masalah terkait masalah literasi dan numerasi, baik itu soal AKM, soal IKM, perencanaan berbasis data, itu akan kami berikan setengah jam dan itu narasumbernya nanti kami akan tunjuk dari kawan-kawan tim kerja Sibedu, yang mana yang sudah ada 3 tim ini dari tim asesmen, tim kurikulum, dan tim pengembangan guru, ataupun dari Bapak Ibu dari
BPMP dan BGP. Alhamdulillah support dari BPMP dan BGP. Saya sudah bertemu dengan kepala BPMP dan kepala BGP. Alhamdulillah mereka sangat-sangat support sekali. Mungkin juga nanti kita akan dibantu. Alhamdulillah saya juga mencari waktu ingin bertemu dengan kepala Dinas Perpustakaan Daerah, minta support mana atau Bapak Ibu yang punya perpustakaan mau apakah pemberian nama perpustakaan atau petugas dari perpustakaan itu sendiri, kita juga akan menjembatani itu. Eh, jadi kami minta waktu nanti Bapak Ibu di setiap hari Jumat, setengah jam pertama itu adalah penyampaian materi dari narasumber kita, baik terkait IKM, terkait literasi dan numerasi. Nah, 1 jam berikutnya kami coba menunjuk sekolah secara acak untuk menyampaikan hasil rapor pendidikannya lengkap dengan apa yang akan dilakukan, yang akan diadopsi terhadap nilai rapor pendidikan itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang selama ini mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak tahu seperti apa rapor pendidikannya. Apakah rapor pendidikannya literasinya merah atau literasinya kuning atau literasinya hijau? Mohon maaf, ada beberapa orang kepala sekolah kita yang sampai hari ini tidak pernah membuka rapor pendidikannya. Mungkin dengan cara ini alhamdulillah mungkin agak sedikit-sedikit ini ya sedikit kalau dibilang kasar tidak juga cuman sedikit memerintah gitu mau tidak mau suka tidak suka Bapak Ibu terpaksa membuka rapor pendidikannya. Mudah-mudahan dengan ini juga yang di 2023 terhadap adopsi rapor pendidikan saya menyampaikan di grup itu seperti minum obat Bapak Ibu. 1 hari 3 kali saya WA pagi, siang, malam untuk mengadopsi rapor pendidikan. Padahal mengadopsi rapor pendidikan itu tidak begitu sulit, hanya membuka menggunakan akun ID Belajar, terus Bapak Ibu membuka satu persatu apa yang ada di rapor pendidikan itu, maka itu terbaca. Tapi ini kita lakukan selama hampir lebih setengah tahun, baru clear Bapak Ibu. Seyogyanya ini bisa kita selesaikan mungkin hanya dalam 1 minggu ataupun bahkan tidak sampai 1 minggu. Kalau kita punya komitmen untuk menyelesaikan ini, insya Allah itu clear gitu. Yang hari ini alhamdulillah untuk SD mungkin masih menyisakan ada 2 sekolah kemarin cuman sudah dimaafkan oleh BPMP Pak Hedir ya. Ada SD 42 Bakau Aceh dan SDS 19 Belantaraya. Mungkin yang SDS Belantaraya ini menjadi PR kami nih Bapak Ibu, karena saya pikir di SD sana ada muridnya yang jumlahnya mungkin lumayan banyak, tapi sampai hari ini artinya belum punya rapor pendidikan, karena akun ID belajarnya saja terkunci gitu Bapak Ibu. Mungkin ini juga yang menjadi PR kami nanti. Nah, eh, kegiatan ini mungkin insya Allah kita akan mulai nanti di hari Jumat Bapak Ibu. Insya Allah di hari Jumat kami coba menunjuk sekolah yang ini dulu Bapak Ibu yang untuk menjadi contoh kami tunjuk sekolah-sekolah yang memang kami anggap mampu untuk itu. Nah, selanjutnya ini akan kami tunjuk secara acak. Bapak Ibu akan menyampaikan ini secara daring terhadap rapor pendidikannya. Seperti apa rapor pendidikannya? Apakah merah? Nanti Bapak Ibu terkait masalah literasi dan numerasi yang mungkin masih merah, kami berharap ini akan menyambung kepada perencanaan berbasis data Ibu, Bapak Ibu. Artinya gini, Bapak Ibu akan menyusun ARKAS di 2025. Yang hari ini mungkin mohon maaf sekali Bapak Ibu, kita mengetahui ada beberapa sekolah yang ARKASnya itu dibuat oleh satu orang operator, tapi dibuat oleh satu orang operator memegang beberapa sekolah. Kan gitu Bapak Ibu ya. Yang artinya ARKASnya itu hampir sama. Sekolah yang dibuat oleh satu orang operator ini ARKASnya hampir sama. Kalaupun katanya beli sapu gitu ya, semua sekolah itu beli sapu semua. Cuman yang membedakan itu adalah kuantitasnya. Ada yang 10, ada yang 3, ada yang 5 berdasarkan jumlah besar sekolahnya atau tidaknya kan gitu. Kami tidak ada masalah seperti itu Bapak Ibu, tapi mohon juga dari hasil rapor pendidikannya diadopsi. Bapak Ibu silahkan lihat rapor pendidikannya, apa kira-kira yang harus diadopsi dari rapor pendidikannya. Contoh, dari rapor pendidikannya itu literasinya masih merah mungkin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti akan membuat pelatihan baik itu mungkin secara daring ataupun secara luring. Silahkan Bapak Ibu nanti menyepakati dengan narasumber. Narasumbernya ini yang kami siapkan Bapak Ibu. Ada 3 tim yang telah saya sampaikan tadi.
itu kami persiapkan untuk narasumber Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu belum punya narasumber, tapi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai narasumber yang lain, silahkan. Artinya ini pada saat Bapak Ibu menyusun anggaran, menyusun arkas untuk melaksanakan kegiatan terkait masalah literasi dan numerasi ataupun kegiatan yang lainnya, Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkan narasumber, ini dia narasumber yang kami siapkan. Narasumber ini sudah mempunyai program kerja semua Bapak Ibu. Soal AKM kemana arahnya? Soal asesmen kemana arahnya? Soal peningkatan guru kemana arahnya? Ini dia. Artinya tidak ada alasan lagi Bapak Ibu bahasanya tidak punya kemana mau menghubungi narasumber. Ini dia narasumber yang sudah kami siapkan. Begitu sedikit mungkin konsep si bedu ini Bapak Ibu. Artinya insya Allah ini tidak sulit-sulit amat, tetapi dari ini kita akan mendapatkan mungkin Bapak Ibu yang tidak terbiasa mungkin dengan ini ada sedikit apa namanya penolakan terhadap si bedu. Saya yakin dan percaya dari semua Bapak Ibu kepala sekolah pasti ada yang menolak terhadap si bedu ini kan gitu Bapak Ibu. Tapi insya Allah saya tetap akan jalan karena mohon maaf Bapak Ibu saya didukung oleh Pak Kades sepenuhnya. Saya juga didukung oleh kawan-kawan BPMP dan BGP yang juga dari perpustakaan daerah dan alhamdulillah hari ini saya betul-betul didukung oleh kawan-kawan penggiat literasi se-Kabupaten Indragiri Hilir. Eh, Tim kerja ini beranggotan bukan dari sekolah dasar saja Bapak Ibu. Tim kerja ini ada yang berasal dari SD, ada yang berasal dari PAUD, ada yang berasal dari SMP, dan juga ada yang berasal dari SMA dan SMK. Alhamdulillah semua kawan-kawan penggiat literasi di Kabupaten Indragiri Hilir ini mendukung kegiatan si Bedu ini. Makanya terbentuklah tim kerja si Bedu ini. Mungkin itu saja dulu Pak Haidir sebagai awal sosialisasi beduk ini mungkin nanti ada sesi tanya jawab mungkin Pak Hedir akhir kata wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Kabit sudah memaparkan si Bedu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ini akan jadi sebuah kegiatan rutin, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban Pak Kabit, sekedar untuk tugas PKA beliau, tapi insya Allah ini akan ada keberlanjutannya. Dan tadi seperti diungkapkan oleh beliau akan ada juga eh, setiap minggunya kita akan menampilkan gitu ya, menampilkan kawan-kawan yang akan presentasi di depan gitu Pak Kabit ya, presentasi di depan tentang kondisi sekolahnya, rapor pendidikannya seperti apa, bagian mana yang harus diperbaiki, terus solusi-solusi yang dihadirkan. Dan untuk minggu depan kemungkinan akan kita tentukan dulu ya Pak Kabit ya, Pak Abu Nawas mungkin kita buka aja langsung ya Pak Kabit ya. Ya, kemungkinan untuk hari Jumat ini, berarti hari Jumat tanggal berapa ya Bapak Ibu ya? Hari Jumat, hari ini Rabu, Kamis, Jumat, itu tanggal 4, itu langsung Pak Abu Nawas yang akan coba presentasi, dan mungkin Bapak Ibu yang lain bisa melihat seperti apa bayangannya nanti ketika Bapak Ibu yang mendapat kesempatan untuk mempresentasikan rapor pendidikan di sekolahnya, terus kira-kira program-program apa yang akan menjadi solusi. Nanti kan akan ada apa namanya melihat kondisi sekolah ini dari rapor pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebagai gambaran juga izin Pak Kabit saya menyampaikan juga sebagai gambaran untuk kawan-kawan Bapak Ibu Masola, Bapak Ibu Korwil juga nanti bisa menyampaikan ke sekolah satuan pendidikan di wilayahnya. Mungkin akan kita tunjuk per wilayah atau per kecamatan satu kali Zoom ini, mungkin gabungan 2 atau 3 kecamatan, dan akan kita acak cara acak gitu Pak Korwil, Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Artinya tidak akan kita beritahu sekolah yang mana yang akan tampil. Artinya mereka memang harus ready, harus siap. Kenapa? Karena memang kewajiban seorang kepala sekolah itu mengetahui seluk-beluk dari sekolahnya. Baik, izin Pak Kabit menyampaikan kenapa dikatakan juga si Bedu sistem belajar atau pembelajaran terpadu ini untuk penguatan literasi numerasinya seperti yang diungkapkan tadi, memang tim yang dibentuk dalam CBD itu ada tim kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan asesmen. Jadi kami pikir memang tidak hanya sebuah program yang parsial yang terpisah-pisah, jadi harus harus semuanya bersama. Jadi setiap minggunya ada yang presentasi nanti dari sekolah, terus ada penguatan dari narasumber, dan Bapak Ibu nanti kan ada beberapa kawan-kawan yang mendapat tambahan. Ada.
Oh iya, ada bocor tadi. Baik, jadi Bapak Ibu ketika misalnya sekolahnya membutuhkan narasumber untuk